Halo, halo, halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan bersama-sama mendalami satu sakramen yang cukup menarik. Yang ini merupakan sakramen yang penting dalam Gereja Katolik. Nah, yaitu adalah sakramen baptis. Nah, baptis merupakan sakramen pertama yang diterimakan oleh seseorang Kristiani. Nah, sakramen baptis ini menjadi pintu gerbang masuknya menuju seluruh kehidupan iman kita serta sakramen-sakramen lainnya. Nah, tanpa sakramen baptis, seorang belum menjadi anggota penuh gereja dan belum dapat menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Nah, sakramen baptis berasal dari perintah Yesus sendiri, yaitu kepada para muridnya sebelum naik ke surga. Nah, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsaku muridmu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, perintah inilah yang menjadi dasar gereja untuk terus melaksanakan pembaptisan hingga saat ini. Nah, baptis bukanlah hanya sekedar sebuah tradisi atau kebiasaan saja yang diwariskan turun-temurun, melainkan sebuah tindakan iman yang memiliki makna keselamatan yang sangat mendalam. Nah, jadi teman-teman, melalui sakramen baptis, seorang dibersihkan dari dosa asalnya. Ia dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Ya, baptis itu adalah sebuah tanda awal Allah menerima manusia ke dalam surganya. Nah, dan memberikan rahmatnya, memampukan manusia untuk hidup sebagai murid Kristus. Nah, air yang digunakan dalam pembaptisan itu melambangkan pembersihan, pembaruan, kehidupan baru. Nah, sebagaimana air yang membersihkan tubuh dari kotoran, demikian pula rahmat Allah yang membersihkan jiwa kita dan memperbarui hidup kita. Nah, dalam gereja Katolik terdapat bentuk pembaptisan, yaitu yang umum dilakukan, yaitu adalah baptis bayi dan baptis dewasa. Nah, meskipun berbeda dalam prosesnya, persiapan keduanya memiliki makna yang sama, yakni menerima rahmat Allah menjadi anggota gereja Kristus. Nah, kita pertama-tama akan melihat terlebih dahulu mengenai sakramen baptis. Banyak orang bertanya, mengapa sih bayi yang baru lahir itu kan belum ngerti ya? Apakah boleh dibaptis? Nah, gereja Katolik percaya bahwa keselamatan Allah dianugerahkan yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, jadi kita melihat bahwa seorang bayi juga membutuhkan rahmat keselamatan kasih oleh Allah. Nah, jadi oleh karena itu, gereja mengizinkan bayi menerima sakramen baptis sejak usia dini. Namun, ketika bayi belum mampu mengungkapkan iman secara pribadi, orang tua dan wali baptis mengambil peran penting dalam proses pembaptisan. Mereka mewakili bayi yang mereka baptis, mengikarkan iman kepada Allah dan berjanji untuk mendidik anak tersebut dalam iman Katolik. Dengan kata lain, baptis bayi bukan hanya tentang anak yang menerima sebuah sakramen, tetapi juga tentang komitmen kedua orang tua dan wali baptis untuk membimbing pertumbuhan iman anaknya. Nah, sesudah anak dibaptis, tugas orang tua tidak berhenti begitu saja. Justru tugas orang tua itu lebih besar. Dimulai dari setelah perayaan baptis selesai, orang tua dipanggil menjadi sebuah guru yang mengajarkan anaknya, guru iman. Yang pertama bagi anaknya, mereka bertanggung jawab mengenalkan kepada Tuhan melalui doa bersama, mengajak anak mengikuti Misa Kudus, mengenalkan kitab suci, mengajarkan nilai-nilai Kristiani, dan memberikan teladan hidup yang sesuai dengan ajaran gereja. Nah, selain itu, selain baptis bayi, gereja juga melayani baptis dewasa. Nah, baptis dewasa itu diberikan kepada mereka yang secara sadar memilih untuk mengikuti Kristus dan menjadi anggota gereja Katolik. Nah, sebelum menerima baptisan, calon baptis dewasa harus menjalani masa pembinaan yang disebut katekumenat. Masa katekumenat bertujuan untuk membantu calon baptis mengenal iman Katolik secara lebih mendalam. Dalam proses ini, mereka mempelajari banyak pokok ajaran gereja seperti Allah Tritunggal, kitab suci, kehidupan Yesus, sakramen-sakramen, doa-doa gereja, serta tata cara sebagai seorang beragama Katolik. Nah, proses pembinaan ini tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membantu calon baptis mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Nah, baik baptis bayi maupun baptis dewasa itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa seorang masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik dengan rahmat Allah.
Namun, tanpa disadari, baptis bayi bukanlah tujuan akhir, baptis justru menjadi awal perjalanan hidup seorang Kristiani. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui sakramen baptis, kita menerima identitas baru, yaitu sebagai anak Allah yang tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi dipanggil untuk hidup bersama Kristus dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Oleh karena itu, marilah kita selalu mensyukuri rahmat baptisan kita yang telah kita terima, dan berusaha menghidupinya setiap hari melalui doa, pelayanan, dan kesaksian hidup kita dengan yang baik. Nah, semoga melalui pengalaman ini, semakin yang mendalam ini tentang sakramen baptis, kita semakin menyadari betapa besar kasih Allah yang telah diberikan kepada kita dan semakin setia menjalani panggilan sebagai murid-murid Kristus. Nah, mungkin pertemuan pada hari ini sekian.